Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membincangkan tentang materi-materi untuk persiapan ujian akhir semester pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa mereview kembali materi yang telah kita pelajari dan kemudian kita akan uji nanti di ujian akhir semester yang akan jatuh pada tanggal 8 Januari 2024. Kepada mahasiswa yang membuat soal, saya akan buat soalnya dari mahasiswa sendiri. Mahasiswa diharapkan menulis soal sendiri, minimal satu orang 2 soal dari materi yang pernah kita bahas dan akan kita bincangkan pada hari ini. Karena selama ini beberapa materi kuliah sudah kita pelajari, kita telah mempelajari beberapa topik. Kita mulai dari hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, kemudian hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara. Dari beberapa materi ini Anda harus memahami pertama hukum perdata, bahwa masalah perdata ini adalah masalah pribadi. Kenapa masalah pribadi harus diatur supaya berjalan dengan baik? Karena kalau masalah keperdataan ini sudah kita pelajari, itu timbul pikiran apa saja yang masalah perdata. Tentu ada masalah jual beli, kemudian masalah perjanjian, ada masalah ketenaga kerjaan, ada masalah perkawinan. Dari materi hukum perdata ini saya ingin Anda memahami bahwa hukum yang mengatur antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya, yaitu adanya sebuah perlindungan hak dalam perbuatan hukum masyarakat. Misalnya masalah jual beli, bagaimana hukum yang mengatur tentang jual beli? Syarat tentu didasari dengan sebuah perjanjian. Maka Anda harus pahami adalah syarat sah sebuah perjanjian. Itu ada kesepakatan, ada kecakapan, ada objek tertentu, ada hal-hal yang halal. Ini harus Anda uraikan. Kemudian di dalam hak keperdataan itu juga ada dalam sebuah perkawinan, di mana sebuah perkawinan diawali dengan sebuah perjanjian atau akad nikah. Apakah sama akad nikah ini dengan sebuah perjanjian? Itu Anda analisa. Kemudian juga dalam perburuhan, seorang karyawan atau buruh yang bekerja kepada majikan di dalam sebuah perusahaan, dia juga masalah ruang lingkup keperdataan. Tetapi perjanjian antara karyawan dengan sebuah perusahaan itu berbeda dengan
perjanjian perkawinan. Apa bedanya? Nah, ini Anda harus jelaskan. Yang kedua, tentang hukum pidana. Nah, namanya pidana, pendirian hukuman. Kenapa orang diberi sanksi atau hukuman? Karena mengalami kesalahan, karena melakukan perbuatan kesalahan. Jadi di dalam hukum pidana itu yang dihukum adalah orangnya, perbuatan orangnya. Jadi kalau dia tidak melakukan perbuatan, maka dia tidak bisa dihukum. Nullum delictum nulla puna lege previa sine punali. Bahwa seseorang yang tidak ada melakukan kesalahan tidak bisa dihukum. Pertanyaannya, kapan seseorang itu bisa dikatakan melakukan kesalahan? Tentu telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kenapa seseorang harus dihukum? Hukuman apa yang harus diberikan? Sesungguhnya tujuan pemberian hukum kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum bukan untuk balas dendam atau bukan semata-mata untuk menganiaya, tetapi jauh dari itu adalah untuk melindungi masyarakat, yaitu masyarakat yang ingin hidup damai, ingin hidup tentram. Maka pelaku yang melakukan kejahatan ini harus dihukum. Dan juga sebenarnya hukuman itu bukan untuk membalas dendam sampai dia meninggal atau melenyapkan, bukan, tapi memberi efek jera kepada dirinya supaya dia menjadi orang yang baik. Karena menjadi orang yang baik itu jauh lebih penting daripada menganiaya atau memberi hukuman penganiayaan kepada seseorang. Hukuman apa saja yang perlu diberikan? Jenis-jenis hukuman harus Anda pahami juga. Ada hukuman penjara, ada hukuman denda. Kapan seseorang dipenjara? Karena melakukan kejahatan. Kapan seseorang harus dihukum dengan bayar denda? Karena melakukan pelanggaran. Jadi Anda harus pahami juga apa beda kejahatan dengan pelanggaran. Ini juga perlu dipahami. Kemudian ada hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman perampasan hak kemerdekaan, hak politik. Ini juga perlu dipahami jenis-jenis hukuman dalam pidana. Kemudian ada juga kejahatan. Ada kejahatan umum, ada tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus. Kenapa dikatakan tindak pidana umum? Nah, tentu Anda harus bisa terangkan juga. Kenapa dikatakan tindak pidana khusus? Kalau umum berarti berlaku kepada semua kejahatan yang dilakukan oleh orang masyarakat yang diatur dalam KUH pidana. Kalau kejahatan khusus, ada undang-undang yang mengatakan bahwa suatu perbuatan itu adalah hal yang khusus. Misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus. Nah, bagaimana proses pemberian hukumannya? Nah, ini nanti kita atur dalam hukum acara pidana. Kemudian di dalam hukum acara perdata, Anda juga harus menerangkan kalau yang dilanggar dalam hukum perdata itu apa. Misalnya hanya ada dua, yaitu wan prestasi dan juga perbuatan melawan hukum. Apa itu wan prestasi? Nah, ini perlu Anda jelaskan. Apa beda prestasi secara hukum dan apa beda prestasi menurut prestasi di bidang olahraga misalnya. Apa syarat-syarat
prestasi. Kemudian kalau dilanggar menjadi wan prestasi. Nah, berapa unsur yang dikatakan prestasi, berapa unsur katakan wan prestasi. Anda harus paham juga menjelaskannya nanti. Kemudian ada PMH, perbuatan melawan hukum dalam perdata itu. Apa itu PMH? Karena melanggar undang-undang di bidang keperdataan, maka dia diperkatakan dengan perbuatan melawan hukum. Atas perbuatan itu apa namanya? Penggugat atau tergugat. Ini juga perlu dipahami. Jadi dalam hukum acara perdata itu, setelah terjadinya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, bagaimana langkah-langkah seseorang yang merasa dirugikan untuk meminta keadilan terhadap pelanggaran itu? Tentu masuklah hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata tentu ada tahapan-tahapannya. Apa saja itu Anda jelaskan. Misalnya pembuatan kuasa atau tidak membuat kuasa boleh. Lalu pendaftarkan gugatan. Itu harus didahului dengan pembuatan gugatan. Kemudian membayar ongkos perkara di pengadilan. Lalu hukum acaranya bagaimana? Pembacaan gugatan, kemudian jawaban dari tergugat, dan replik, duplik, kemudian pembuktian, pemeriksaan saksi, pembuatan kesimpulan, kemudian putusan. Sebelum tahapan-tahapan itu ada namanya mediasi. Dan Anda jelaskan juga. Ada tadi kita bicara gugatan. Anda harus pahami apa saja isi gugatan. Kenapa disebut penggugat, kenapa disebut tergugat. Ini juga akan kita tanyakan. Kemudian apa saja isi gugatan. Ada tanggal, ada tujuan pengadilan, ada identitas penggugat dan tergugat, kemudian ada alasan-alasan gugatan, posita, kemudian ada keinginan untuk dihukum, petitum, kemudian ada tanda tangan dan materai. Nah, ini semua harus Anda uraikan satu persatu di dalam hukum acara perdata. Kemudian dalam hukum acara pidana, Anda juga harus pahami bahwa yang dihukum pidana itu adalah perbuatan. Bagaimana menghukum orang. Namanya orang ini kan tidak semua orang untuk dihukum. Itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Apa yang dimaksud kejahatan? Ini juga Anda harus uraikan. Kemudian bagaimana cara menangkap penjahat? Itu harus dimulai dari adanya tindak laporan. Itu kalau misalnya termasuk kejahatan tindak pidana delik aduan. Jadi kalau delik umum tentu ada upaya penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian penangkapan, penahanan, kemudian proses persidangan. Bagaimana proses persidangan, kemudian bagaimana tuntutan, bagaimana dakwaan, bagaimana putusan. Lalu setelah putusan, apa upaya bagi orang yang tidak menerima keadilan atas putusan tahap 1? Apakah perlu banding? Apa syarat-syarat banding? Kemana melakukan banding? Kemudian ada kasasi. Bagaimana proses kasasi? Apa maksud memori kasasi? Berapa lama kasasi? Ini perlu Anda jawab nanti di ujian akhir semester.
Kemudian ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini adalah hukum yang mengatur apa? Nah, tentu hubungan yang mengatur antara warga negara dengan negara perlu diatur. Hubungan antar lembaga negara juga perlu diatur. Apa saja lembaga-lembaga negara. Kemudian di dalam penyelenggaraannya negara diawasi siapa? Struktur pemerintahan tertinggi, presiden sampai ke tingkat desa. Lalu jika hubungan ini ada namanya eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, bagaimana pengaturannya di negara kita? Ini harus jelaskan apa fungsi eksekutif, apa fungsi legislatif, apa fungsi yudikatif. Tentu harus lebih mendalam. Kemudian apa beda presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan? Kemudian ada hukum acara TUN, tata usaha negara. Itu apabila pejabat tata usaha negara melakukan keputusan, membuat keputusan yang dirasa merugikan masyarakat, maka keputusan ini harus diapakan? Itu namanya sengketa tata usaha negara. Yaitu adanya keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan masyarakat. Oleh karenanya masyarakat perlu melakukan upaya hukum untuk minta keadilan, yaitu ke pengadilan tata usaha negara. Jadi keputusan yang seperti apa yang bisa digugat itu harus Anda pahami. Keputusan yang bersifat beseking, yaitu sifat putusannya sudah individual, kemudian sifat final, sifat individual dan final. Ini merupakan syarat mutlak adanya keputusan, dan keputusan itu pun tidak harus adanya formalitas keputusan, tidak. Ya, sebuah keputusan pejabat tata usaha negara yang dirasa merugikan dan bersifat final itu, walaupun dalam berbentuk memo, itu bisa digugat kemana? Tentu pengadilan tata usaha negara. Nah, pengadilan tata usaha negara akan memeriksa apakah putusan ini sudah masuk keputusan tata usaha negara atau tidak. Kadang juga masyarakat ini menilai keputusan yang bersifat perdata dimasukkan juga ke tata usaha negara. Jadi ini perlu ada proses penilaian dulu cepat di bidang tata usaha negara. Jika memang termasuk ruang lingkup kompetensi pengadilan tata usaha negara, maka barulah dilanjutkan untuk didaftarkan di peradilan tata usaha negara. Dan yang digugat itu adalah keputusan pejabat tata usaha negara. Nah, hasil dari putusannya apa? Tentu masyarakat ingin supaya putusan itu dibatalkan karena merugikan masyarakat. Ini tuntutannya. Jadi bukan pejabatnya dihukum, ini berbeda. Yang dihukum adalah yang minta dibatalkan putusannya. Misalnya BPN mengeluarkan sertifikat, ternyata di atas tanah yang diberikan masyarakat BPN itu sertifikatnya sudah ada tanah orang lain, maka tanah yang duluan walaupun belum bersertifikat berhak untuk menuntut BPN, tapi bukan kepala BPN-nya dihukum penjara, tetapi meminta kepada BPN supaya sertifikatnya itu dibatalkan karena sudah ada tanah orang sebelumnya. Karena itu namanya keputusan TUN, dan itu wajib dibatalkan. Itu melalui prosedur peradilan tata usaha negara. Nah, sekitar inilah nanti yang
harus Anda kuasai dan kemudian Anda akan diuji di dalam ujian akhir semester ini. Kepada mahasiswa saya memberikan kesempatan tuliskan 2 soal di kolom komentar. Buat soalnya dalam kolom komentar, nanti akan saya ambil 5 soal. Soal terbaik yang menurut saya akan dijadikan soal di dalam ujian akhir semester nanti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mereview kembali, menuntun kepada Anda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir semester ini. Terima kasih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian.